Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, pengunjung rumah sakit yang ada di sini. Baiklah, hari ini kami dari tim Keswamas bekerja sama dengan Komite PPI akan memberikan edukasi dan informasi tentang tangan bersih berada dalam jangkauan. Dan pada hari ini kebetulan bertepatan dengan Hari Cuci Tangan Sedunia, tepatnya tanggal 15 Oktober 2025. Dalam kesempatan kali ini, apa itu tangan bersih berada dalam jangkauan? Merupakan setiap orang berperan penting dalam menentukan kondisi tangan yang bersih itu sendiri dan dapat dijangkau dan dapat dilihat oleh semua orang. Nanti di sini ada dua cara dalam mencuci tangan, ada 5 momen dalam mencuci tangan, dan ada 6 langkah yang benar dalam mencuci tangan. Dan kepada seluruh pengunjung yang ada di sini, kami harap dapat menyimak dan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Jajang ini nanti. Dan nanti semua yang ada di sini bisa bertanya dan bisa memberikan saran atau pendapatnya. Kepada Bapak Jajang, Nurse Jajang Suryana Eskap MKAP, kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat manajemen Rumah Sakit Khusus Jiwa, dalam hal ini dari teman-teman dari PKRS dan Komite PPI, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pengunjung Poliklinik Rumah Sakit Khusus Jiwa, para pejuang sehat yang luar biasa semangatnya, kemudian adik-adik mahasiswa dari Kemenkes ya, Poltekkes Kemenkes, terus bersemangat praktek di Rumah Sakit Jiwa. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini seperti biasa kegiatan PKRS untuk melakukan edukasi kepada pengunjung Rumah Sakit Khusus Jiwa ya, termasuk Bapak Ibu, para pasien dan keluarga serta para mahasiswa. Hari ini kita akan melakukan edukasi mengenai kebersihan tangan. Puji dan syukur, salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, mungkin sebelumnya nama saya Jajang Suryana dari Komite PPI Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat? Sehat ya, adik-adik sekalian sehat, semangat ya. Jadi sesuai tema, pada saat mungkin 10 atau 15 menit ke depan di sini kita akan berbicara masalah tangan bersih berada dalam jangkauan. Apa itu maksudnya? Jadi tujuannya supaya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian bisa lebih familiar lagi dengan cuci tangan, bisa lebih tahu lagi apa itu cuci tangan dan langkah-langkah yang benarnya yang seperti apa. Ya, sesuai dengan hari ini tanggal 15 Oktober 2025 adalah Hari Cuci Tangan Sedunia. Ya. Apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Apa Hari Cuci Tangan Sedunia ini maksudnya seperti apa? Ya, kenapa diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia? Jadi di sini Hari Cuci Tangan Sedunia ini merupakan kebijakan dari WHO ya, di PBB mengenai kebersihan tangan, yang mana tujuannya agar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama pasien dan petugas kesehatan, dan menurunkan tingkat terjadinya kematian karena infeksi. Jadi di sini akan saya sampaikan mengenai
tangan yang bersih berada dalam jangkauan. Jadi maksudnya di sini adalah untuk mendapatkan tangan yang bersih atau kebersihan tangan ini sangat mudah, di mana hanya dengan membersihkan dengan hand rub ya, yang terdapat di poli di ruang-ruangan juga ada, dan dengan mencuci tangan menggunakan air mengalir. Ya. Tangan yang bersih dalam jangkauan artinya setiap individu berperan untuk memastikan kondisi tangan yang bersih dapat dijangkau atau dilihat oleh kita semua. Jadi maksudnya begitu mudahnya ya untuk mencuci tangan itu. Untuk mencegah infeksi hanya dengan mencuci tangan. Jadi kenapa kebersihan tangan? Pertama, kebersihan tangan ini adalah komponen sentral dalam keselamatan pasien. Jadi dengan kita mencuci tangan, kita bisa memutus tali rantai infeksi pada pasien ataupun pada petugas kesehatan. Ya, kemudian yang kedua sangat sederhana dan efektif dalam pencegahan HAIS. HAIS ini adalah Healthcare Associated Infection, yaitu infeksi yang didapat dalam proses perawatan. Ya. Jadi kalau dulu mungkin kita mengenal infeksi nosokomia, kalau sekarang HAIS. Ya. Jadi kalau misalnya pasien masuk dengan penyakit A karena perawatan, kesalahan teknis atau ada terjadinya infeksi, pasien mengalami infeksi yang lain. Misalnya pasien operasi terjadi lama sembuhnya, maka dia sudah terkena HAIS. Gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan yang aman ya. Jadi dengan dengan cuci tangan bisa menciptakan lingkungan yang aman pada tindakan-tindakan pada pasien. Ya. Seperti kita ketahui kan tidak mungkin kuman itu bisa pindah dengan sendirinya tanpa ada perantara. Jadi dengan tangan yang bersih maka dapat menciptakan lingkungan dan tindakan yang aman. Dan cuci tangan ini adalah hal pertama di komite PPI ya. Jadi merupakan kewaspadaan standar ya, sebelum kita melakukan keadaan pertransmisi kita ada kewaspadaan standarnya, yaitu salah satunya cuci tangan. Di sini tujuannya, apa tujuan dari bersihan tangan ini? Yaitu untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mencuci tangan yang benar dalam perilaku sehari-hari, yaitu untuk mencegah penyakit termasuk infeksi, ya, infeksi saluran pernapasan atau penyakit yang lainnya. Kemudian ada dua cara cuci tangan ini. Ada dua cara. Yang pertama menggunakan hand rub. Mungkin di sini kita lihat ada di sini di dinding ini hand rub. Kemudian dengan mencuci tangan dengan menggunakan wastafel, menggunakan air mengalir ya dengan wastafel seperti di ruangan-ruangan biasa ada. Ya. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana cara menggunakan mencuci tangan ya, ada harus tahu ya. Yang pertama dengan hand rub, yang kedua dengan air mengalir. Ya. Lama waktunya tahu nggak? Berapa lama? Kalau yang dengan hand rub ini berapa lama cuci tangan? Ada yang bisa jawab? Dengan air mengalir berapa lama? Ayo diingat-ingat. 20 sampai 30 ya untuk yang hand rub ya. Kalau untuk menggunakan air mengalir berapa? 40 sampai 60 ya. Kenapa? Karena prosedurnya lebih lama dengan hand rub. Nah, sini. Dengan hand rub ini 20 sampai 30 detik. Nanti kan kita belajar 6 langkah cuci tangan. Masing-masing langkahnya taruhlah 4 detik. Berarti kalau 4 detik dikali 6 lebih kurang 20 sampai 30 detik ya. Dan dengan air mengalir juga 40 sampai 60 detik. Ini contoh hand rub ya. Cairan yang berbasis alkohol untuk mencegah infeksi. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air bersih adalah cara yang paling hemat biaya untuk melindungi kita dari penyakit menular. Ada yang tahu maksudnya di sini adik-adik? Nah, kenapa mencuci tangan dengan sabun dan air bersih dengan air mengalir ini adalah cara yang paling hemat biayanya? Ada apa? Coba jawab. Kenapa hemat biaya katanya dengan mencuci air bersih ini untuk mencegah infeksi?
mudah dan lebih hemat. Iya, betul. Lebih mudah dan lebih hemat biayanya. Itu tadi disampaikan, mudah, tinggal kita datangi tempatnya, cuci tangan, dan hemat biaya hanya menggunakan sabun dan air mengalir. Coba bayangkan kalau misalnya kita terinfeksi, memerlukan obat antibiotik, pengobatan, terapi, perawatan luka yang lain, maka akan memerlukan biaya yang lebih mahal ya. Kemudian siapa saja yang wajib melakukan cuci tangan? Yang pertama, setiap orang yang kontak langsung dengan pasien ya, baik itu perawat, dokter, tenaga kesehatan yang lainnya ya. Kemudian yang kedua, setiap orang yang berkontribusi dengan prosedur yang dilakukan terhadap pasien ya, yaitu berarti dokter, perawat ketika akan melakukan pemeriksaan, akan melakukan tindakan. Yang ketiga, setiap orang yang bekerja di rumah sakit ya kita ya, termasuk mahasiswa juga ya, praktek di rumah sakit. Kemudian setiap pengunjung rumah sakit. Nah ini bukan hanya tenaga kesehatan saja, ini Bapak Ibu para pengunjung ya, termasuk pasien dan keluarga pasien juga harus tahu cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, hal yang penting dalam mencuci tangan ini yang pertama, jaga kuku, harus selalu dalam keadaan pendek. Kenapa harus pendek? Kuku yang panjang tempat tempat sarangnya kuman. Walaupun kita sudah cuci tangan, kalau kukunya panjang, kumannya masih sembunyi ya. Coba kita lihat kuku kita masing-masing. Sudah pendek loh? Ya, bagus ya. Sudah pendek. Kemudian jangan memakai perhiasan ya. Seperti cincin. Nah, cincin kita udah cuci tangan tapi masih pakai cincin. Nah, dia bersembunyi di cincin tersebut. Kemudian tidak dianjurkan pakai handuk ulang. Jadi harus dilakukan menggunakan tisu ya, tisu untuk cuci tangan yang lebih tebal. Pasien atas nama Siti Aisyah, silakan ke poli nomor 6. Sekali lagi, pasien atas nama Siti Aisyah ke poli nomor 6. Terima kasih. Ya, silakan Ibu. Kemudian yang keempat, tidak dianjurkan cairan sabun diencerkan. Nah, kenapa? Kenapa kira-kira? Kenapa nggak boleh diencerkan air sabunnya? Ada yang bisa jawab? Kenapa kira-kira air sabunnya nggak boleh diencerkan? Harus sabun yang untuk cuci tangan itu. Karena kalau diencerkan akan mengurangi fungsinya, ya. Jadi fungsinya akan berkurang, akan bercampur dengan air. Ini ada 5 moment untuk hand hygiene. 5 momen kapan kita harus cuci tangan. Coba, yang pertama sebelum kontak dengan pasien. Yang kedua sebelum tindakan aseptik ya, ini kurang A-nya. Sebelum tindakan aseptik. Yang ketiga setelah kontak dengan pasien. Yang keempat setelah terkena cairan tubuh. Yang kelima setelah keluar dari lingkungan pasien. Berarti ada berapa tuh? Ada 2 sebelum, ada 3 sesudah. Jadi ingat-ingat ya. Nanti misalnya ada ditanyakan oleh dosennya pembimbing untuk mahasiswa, apa 5 momen itu ini? Jadi 2 sebelum, 3 setelah. Karena ini akan tetap bukan hanya di rumah sakit jiwa ya, nanti di tempat lain pun, di rumah sakit umum kalian akan berhubungan dengan ini. 2 sebelum, 3 setelah. Nah, ini 6 langkah cuci tangan yang benar menurut WHO. Yang pertama, basahi tangan dengan cairan hand rub ya. Kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan. Telapak tangan ya. Kemudian yang kedua, usap dan gosok kedua punggung secara bergantian. Kalau tadi telapak tangan, yang kedua punggungnya ya. Kemudian yang ketiga, gosok sela-sela jari. Ya, sela-sela jari. Kemudian ujung-ujung jari secara mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari. Yang keenam,
ujung-ujung telapak jari ya di telapak tangan. Jadi kalau disingkat biar lebih mudah Bapak Ibu menghafalnya, ada tepung selasi puput, telapak tangan, punggung, sela ya, sela-sela jari. Kemudian ini telapak tangan, punggung tangan, sela jari tangan. Kemudian ini mengunci, ya, bersihkan ujung-ujung dengan cara mengunci. Nah, kemudian yang kelima dengan memutar jempol tangan. Pintar sekali ya, udah sering dapatkan edukasi tentang hand hygiene ya, tapi terus harus diingat-ingat ya. Kemudian yang terakhir ujung-ujung jari telapak tangan. Mungkin bisa dibantu oleh Ibu Isma untuk mencontohkan atau ya, Bapak Ibu coba diperhatikan ya. Telapak tangan yang pertama tepuk ke telapak tangan. Nah, kita kasih rasakan ya. 1, 2, 3, 4. Ya, punggung. 1, 2, 3, 4. Gantian 1, 2, 3, 4. Kenapa 4? 4 tadi 4 kali 6 jadi 20 sampai 30 detik ya waktunya. Ini punggung. Kemudian sela jari. 1, 2, 3, 4. Kemudian tepung sela kunci. Antara tangan kiri dan kanan saling mengunci ya. 1, 2, 3, 4. Tujuannya untuk menghilangkan di ujung-ujung sini. Kemudian putar jempol ya, jempol diputar. Jadi tangan jempol kita harus kena di sini. Gantian 4 juga hitungannya. Kemudian yang terakhir put ya, putar yang terakhir ujung-ujung kuku ini. Nah, kalau misalnya kukunya panjang kan nggak bisa hilang gitu. Tapi kalau kukunya pendek hilang. 6 langkah. Apa tadi? Makasih Bu Isma. Apa tadi? Langkahnya 6 langkahnya disingkat dengan apa? Tepung selasi puput ya, telapak tangan, punggung, sela-sela, kunci, putar-putar 2 kali ya. Ya ibu-ibu ya. Kita belajar untuk cuci tangan ya, kita biasakan diri untuk mencuci tangan. Nah, ini ilustrasinya keadaan tangan kita kalau tidak cuci tangan. Ini dengan dengan 6 langkah ini bagian-bagian ini akan bersih ya. Mulai dari telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, dikunci, putar jempol dan putar ujung kuku. Nah, gimana Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau kita praktek sama-sama ya? Kita belajar sama-sama. Ya, boleh mungkin dari adik-adik bisa maju 2 orang, di sini 1, di sini 1. Boleh silakan. Ayo kita sama-sama belajar bagaimana cuci tangan menggunakan hand rub. Ya, sekarang. Ingat ya langkah-langkahnya, 6 langkah cuci tangan. Yang pertama ambil hand rub, 1 kali pencet saja. Ya, pertama telapak tangan 1, 2, 3, 4. Kedua punggung 1, 3, 4. Ya, sela-sela jari 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian mengunci, saling mengunci 1, 2, 3, 4. Cukup sekali, kalau itu nggak usah bisa 1, 2, 4 langsung ya. Kemudian yang pertama putar jempol ya. Yang jempolnya itu ya, jadi 4 kali kiri kanan. Baru putar yang terakhir ujung-ujung jari di telapak tangan 1, 2, 3, 4 ya.
bersih tangan kita. Ya, yang lain teman-teman silakan dicoba, ibu-ibu juga ya, bapak-bapak, pengunjung, keluarga pasien dan pasien silakan dicoba untuk menjaga kebersihan tangan dengan 6 langkah cuci tangan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan dari adik-adik saya, ya, boleh ada yang mau coba? Silakan bapak mau maju ke depan, kita coba untuk cuci tangan. Ya, siapa? Kira-kira yang bisa kita belajar untuk kebersihan tangan? Silakan. Belum mau. Tapi tahu ya Pak ya, cara-caranya ya untuk edukasi untuk cuci tangan nanti tolong dilakukan di rumah ataupun di rumah sakit. Jadi kalau misalnya mau pulang sebelum datang sini Bapak boleh ambil hand rub itu, ambil cairannya ya, itu ada juga untuk cuci tangan. Nah, nanti kalau sudah selesai dari rumah sakit jiwa sebelum pulang ke rumah silakan Bapak cuci. Hand rubnya ini dipasang untuk digunakan ya. Silakan Bapak Ibu bisa menggunakan hand rub yang ada di rumah sakit jiwa. Ada yang ingin ditanyakan dari adik-adik? Ada yang mau bertanya tak? Dari Bapak Ibu pengunjung? Bapak Ibu, ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas bisa ingin bertanya tentang cuci tangan? Ya. Adik-adiknya sudah jelas semua ya? Praktekkan nanti di rumah dimanapun kita berada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari teman-teman dari Komite PPI bekerja sama dengan tim PKRS. Lebih dan kurang mohon maaf, mudah-mudahan kita terus semangat ya untuk memperbaiki apa-apa yang kita lakukan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jajang. Demikianlah edukasi dan informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa kita praktekkan, kita terapkan dimanapun kita berada. Karena tangan yang sehat dapat menentukan derajat kesehatan kita. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.